Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Cerita malam ini berjudul Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Pada zaman dahulu kala, ada seorang petani kebun bernama Toba. Setiap hari, Toba bekerja dengan giat di ladangnya, menanam, mengurus ladang, serta memanen. Di sela-sela atau di akhir kegiatan berladangnya, Toba tak jarang pergi ke sungai. Di sungai, ia mencari ikan untuk dibawa pulang dan dijadikan santapan maupun untuk dijual lagi jika ia berhasil mendapat beberapa ikan. Tapi di suatu hari yang biasa-biasa saja, Toba nampak kebingungan. Setelah meladang seharian, perutnya lapar. Ia pergi ke sungai seperti biasa untuk memancing ikan. Anehnya, di hari itu, tak satu pun ikan yang berhasil dia dapatkan. Sambil menunggu keajaiban, ia berangan-angan. Seandainya ia memiliki istri, pastilah ia tak perlu susah payah menunggu tangkapan ikan seperti ini. Toba membayangkan betapa senangnya jika ada seorang istri di rumahnya yang menyambut ia pulang berladang dan menyiapkan hidangan untuk dinikmati bersama. Tak berapa lama, kail yang tadinya bergeming tiba-tiba bergoyang. Toba pun kaget. Ia buru-buru menarik pancingnya. Seekor ikan mas yang besar terangkut di kailnya. Wah, Toba belum pernah melihat ikan sebesar itu di sungai yang selama ini biasa ia datangi. Ia segera membawa ikan tersebut pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, Toba kegirangan. Ia membayangkan betapa nikmatnya santapannya hari itu. Seekor ikan besar siap diolah menjadi makanan yang lezat. Setibanya di rumah, Toba bergegas untuk bersiap-siap memasak. Ia menyimpan ikan tangkapannya baik-baik di dapur, sementara dia mempersiapkan hal lainnya. Namun betapa terkejutnya Toba ketika ia kembali ke dapur, ikannya sudah tidak ada. Dan lebih mengejutkan lagi ketika ada sosok seorang perempuan yang begitu menawan. Perempuan itu berterima kasih kepada Toba. Masih terkejut, Toba berusaha bertanya, siapa perempuan itu dan mengapa ia ada di rumahnya. Perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri yang dikutuk dewa menjadi seekor ikan yang diselamatkan dari sungai oleh Toba. Sang putri merasa berhutang budi pada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun, ada satu syarat bagi Toba sebelum menjadikannya istri, yaitu merahasiakan asal-usul sang putri dari seekor ikan. Toba tidak keberatan. Lantas, keduanya pun menjadi sepasang suami istri. Waktu berjalan dan sepasang suami istri ini akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki.
Anak itu diberi nama Samosir. Samosir menjadi kebanggaan sang ayah, terutama sang ibu yang sangat mencintainya. Namun, berbeda dengan sang ayah yang amat rajin dan giat bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Tak jarang, kedua orang tuanya dibuat pusing karena tingkah lakunya. Bukan hanya itu, konon nafsu makannya pun juga luar biasa besar. Bahkan, sang ayah harus semakin giat berladang demi mencukupi kebutuhan makan anaknya yang luar biasa besar. Sayangnya, Samosir enggan membantu atau bahkan sekedar menemani ayahnya berladang. Karena terlalu besarnya cinta Toba pada anaknya, ia sama sekali tak pernah mengeluh. Toba tetaplah seorang pekerja keras yang giat dan rajin. Setiap hari, ia pergi ke ladang seharian demi membahagiakan keluarga kecilnya. Pada suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya. Di tengah hari yang terik, sang ibu meminta tolong pada Samosir untuk mengantarkan makan siang ayahnya ke ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut, ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Sepanjang jalan, Samosir tak berhenti mengeluh. Sambil bermalas-malasan dan berlama-lama di jalan, Samosir merasa kelaparan. Ia membayangkan terus masakan ibunya yang nikmat, apalagi makanan yang ada di tangannya itu. Dari aromanya saja, ia sudah bisa membayangkan kenikmatannya. Bukannya lekas-lekas diantarkannya makanan ayahnya itu, Samosir malah bolak-balik mengintip bekal makan siang ayahnya tersebut. Sampai akhirnya ia tergoda untuk memakannya. Pikirnya, sedikit saja ia makan pasti ayahnya tidak tahu. Tapi rupanya mencicipi hanya satu kali tidaklah cukup. Dengan tetap berlambat-lambat, ia kelaparan lagi di perjalanan. Samosir kembali memakan sebagian bekal makan siang ayahnya. Kejadian ini pun terjadi berkali-kali, hingga akhirnya ia tiba di ladang bertemu ayahnya. Toba lekas-lekas berhenti dari kegiatannya di ladang. Buru-buru ia menghampiri anaknya yang membawa makan siang. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika membuka bungkusan makan siangnya. Bungkusan itu kosong dan tak nampak sesuap pun nasi untuk ia makan. Rasa lapar di tengah siang yang terik, ditambah lelah setelah berladang dari pagi, membuat Toba marah. Ia menghardik Samosir dengan mempertanyakan kemana makanan untuknya. Samosir mengaku bahwa dirinya tak kuasa menahan lapar di jalan. Aroma masakan ibunya yang begitu nikmat membuat ia ingin memakannya. Tanpa rasa bersalah dari kata-kata dan raut wajahnya, Samosir membuat ayahnya semakin marah. Kali ini, Toba benar-benar diamuk kecewa. Ia betul-betul emosi pada anaknya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Ia menghardik Samosir sebagai anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntuk. Amarahnya membuat Toba kelewat melontarkan umpatan pada Samosir. "Dasar anak ikan!" Begitu teriaknya pada Samosir. Samosir pun kaget. Toba makin memperjelas ucapannya bahwa Samosir memang anak dari perempuan yang dulunya seekor ikan. Rasa jengkel, kesal, dan luapan emosi Toba membuatnya tak sadar bahwa dia sudah mengingkari janjinya pada sang istri.
Mendapati kenyataan seperti itu dari ayahnya, Samosir buru-buru pulang. Diiringi tangis dan kesedihan, ia cepat-cepat lari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya pun kaget mendapati anaknya menangis. Samosir langsung memeluk sang ibu dan mengadukan perkataan ayahnya. Betapa kaget dan sedihnya sang ibu melihat perasaan anaknya terluka oleh perkataan ayahnya sendiri. Ditambah, perkataan Toba pada sang anak juga melukai hatinya sebagai istri. Toba telah mengingkari janjinya sebelum menjadikannya istri, yakni mengungkap asal-usulnya dari seekor ikan. Dalam rasa marah, sedih, dan kecewa, ia pergi bersama sang anak dari rumah. Toba yang menyadari ucapannya bergegas pulang dari ladang menuju rumahnya. Namun, ia terlambat. Sang istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Saat itu, langit pun diliputi awan gelap. Gemuruh terdengar dari seluruh penjuru. Seakan alam pun ikut marah karena Toba mengingkari janjinya. Ia berlari tanpa arah. Ke sana, ke sini, ia berusaha mencari istri dan anaknya. Toba tak berhasil mendapati istri dan anaknya. Keduanya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sang putri yang pergi bersama Samosir, sang anak, sudah mengetahui akan terjadi bencana besar seketika itu juga. Dari langkah-langkah kakinya di tanah yang dipijak, perlahan-lahan keluar air terus-menerus. Sambil terus menjauh, ia berusaha menyelamatkan sang anak. Ia menyuruh Samosir untuk pergi ke dataran paling tinggi di desa itu. Keduanya berpisah dalam rasa sedih yang teramat dalam. Sang putri terus berlari, tapi air terus keluar dari tanah yang ia pijak, hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa. Air tak terbendung lagi. Dengan cepat, seluruh desa tenggelam. Sang putri kembali menjadi ikan. Karena terlalu besarnya luapan air, daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Dataran tinggi yang berhasil menjadi tempat Samosir menyelamatkan diri, lantas menjadi Pulau Samosir. Nah, dari cerita legenda Danau Toba dan Pulau Samosir malam ini, pesan moral yang kita dapatkan adalah bahwa untuk adik-adik sebagai anak, sudah sepatutnya kita menaruh hormat kepada orang tua ya, dengan cara bersikap sopan, santun, dan mengindahkan nasihat-nasihatnya. Sedangkan dari perilaku Toba, kita juga bisa belajar bahwa kegigihan yang disertai kerja keras dan kepercayaan kepada Tuhan kepada kita, apapun pekerjaannya, pasti pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Dan yang terpenting dari seluruh kisah ini adalah jadilah kita sebagai manusia yang ucapannya bisa dipegang dan dipercaya. Karena janji adalah sebuah kesediaan dan kesanggupan yang harus ditepati apapun keadaannya. Sebab mengingkari janji itu akan melukai perasaan dan mengecewakan siapapun yang kita janjikan. Terlebih lagi, kisah ini berlatar belakang sebuah keluarga. Hendaklah kita selalu memenuhi janji yang pernah kita berikan pada keluarga, baik itu kepada pasangan, anak, maupun orang tua. Karena keluarga adalah orang-orang yang paling menaruh harap dan kasih sayang kepada kita. Dan hal yang paling menyakiti kita bukan datang dari orang lain, tapi dari orang-orang terdekat, yaitu
orang yang paling kita sayangi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.